tak segan tuh untuk memaki, memukul, ya, melakukan kekerasan lainnya. Bahkan diomong-omongin sama orang lain, "Anak saya sih nggak ngasih tahu, emang dia." Ciri-ciri toxic parent, satu, terlalu mengutamakan diri sendiri, ya. Jadi maknanya ini adalah kita tuh egois ya, jadi orang tua egois, ya. Kita tidak mempertimbangkan kebutuhan maupun perasaan anak gitu. Ya, kita pikir anak ya nggak capek gitu ya. Kita lupa kalau anak ini badannya kecil, belum lagi sebesar kita, belum lagi banyak pengalaman sebagaimana kita yang sudah dewasa, ya. Nah, berikutnya apa? Tak dapat memperlakukan anak dengan baik. Bahkan tingkat dasar saja seperti rasa hormat gitu ya, atau kita sopan sama anak, "Permisi ya Nak," itu nggak bisa loh toxic parent tuh. Bilang permisi sama anak, bilang maaf ya nak, itu nggak bisa itu. Atau berat, bukan hanya nggak bisa, berat itu ngomongnya. Bahkan kalau ditanya, ayah minta maaf dong sama anaknya. Ngapain aku minta maaf sama anak? Anak yang minta maaf sama aku. Oh, itu toksik banget udah. Ya, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita masuk ke yang ciri-ciri ini ya. Berikutnya apa? Sulit mengendalikan emosi. Ya. Jadi toxic parent ini kalau bereaksi itu berlebihan, dramatis ketika anak melakukan kesalahan. Sehingga ya, wah tak segan tuh untuk memaki, memukul, ya, melakukan kekerasan lainnya. Karena susah banget mengendalikan emosi. Memang kita punya emosi, tetapi masa anak-anak cuman ya keliru seperti itu kita ngamuknya kayak hadapan sama maling. Aduh, nauzubillah min dzalik. Ya, ini toxic parent. Tapi kalau ibu-ibu, tapi saya biasanya bisa juga sih marah, Bu Isa. Kadang-kadang saya marah ya asal tidak berlebihan ya belum termasuk toksik. Ini kalau toksik berlebihan gitu, ya. Nah, kemudian apalagi senantiasa terlalu mengontrol berlebihan. Jadi kalau ngontrol sesuatu ya terlalu ketat gitu. Ya, dia ngatur, kemudian apa yang dilakukan anak pokoknya dia harus tahu. Ya, menit per menit gitu. Dan ini ada ciri khasnya, terlalu mencampuri urusan pribadi anak. Kan anak ada juga kadang-kadang ingin main yang nggak dilihat ibunya, atau mau belajar nggak dilihat ibunya, apalagi nanti kalau udah balik ya. Ini selalu mau lihat, selalu mau mencampuri urusan pribadi anak. Ini kategori toxic parent juga ya, ciri-ciri toxic parent ya. Terus ada lagi, apa? Selalu menyalahkan anak. Jadi apa-apa anak yang salah, padahal ibunya yang salah gitu. Contoh ya, ini paling sering juga nih. Kalau pengumuman terima rapot, anaknya tuh udah kasih tahu bahwa hari ini terima rapot bunda atau ayah, tapi ibunya yang lupa atau ibunya ada acara lagi, ya, dan lupa banget dan malu biasanya sama guru atau orang tua yang lain. Habis anaknya. Ya, bahkan diomong-omongin sama orang lain, anak saya sih nggak ngasih tahu, emang dia selalu begitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang tua yang selalu mencari kesalahan dan jarang mengapresiasi anak, ini juga kategori ciri-ciri toxic parent ya. Kemudian ini lagi nih, aduh ya, sering mempermalukan anak terutama di depan orang ya, depan ya anak teman-temannya, depan keluarga kita, dia mempermalukan ya. Dan aduh, mempermalukannya tuh yang kadang mengejek, merendahkan, memukul, memaki, meneriaki anak di depan orang lain gitu. Wah, ini toxic parent. Nah, jadi mulai kita cek-cek diri kita ya. Terus nih, ya satu lagi, merasa bersaing dengan anak. Ya Allah ya. Jadi toxic parent itu bukan hanya merasa benar, tapi dia tuh bersaing sama anak. Harusnya kan kita nyemangatin anak ya. Ini malah membuat anak down ya dan mengabaikannya. Jadi anak kalau mengerjakan sesuatu nanti bundanya, bunda juga bisa, bunda bisa lebih bagus dari kamu. Apaan tuh kamu bikin kayak gitu? Ya Allah. Ini kita nyangka ibu-ibu kayak gini hanya ada di sinetron ya. Oh, jangan salah ya, bisa loh kita jadi kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi itu ciri-ciri toxic parent, nggak banyak-banyak lah. Ya, ada sekitar 7 sampai 8 tadi cirinya.
masing-masing kita cek diri kita, ya. Kalau ada sedikit-sedikit, aku sih ada ya kadang-kadang suka saing sama anak sedikit gitu ya. Ada sih suka emosi sedikit ya. Ada sih suka egois sedikit. Ada sih suka lupa sedikit. Nah kalau sedikit-sedikit mungkin belum toksik. Kalau toksik ini udah terlalu, ya. Nah ini yang kita harus tahu diri kita.